Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya. Nah, sekarang kita akan mulai kegiatan pembelajaran. Anak-anak semangat untuk belajar? Coba kita mau cek semangatnya. Semangat pagi? Semangat, pasti harus semangat. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak, kita akan awali kegiatan hari ini dengan berdoa supaya pada hari ini anak-anak diberi kemudahan dalam kegiatan pelajaran. Coba ketua kelasnya memimpin doa. Waktu yang bagus sekali dirapatkan, tangan di atas meja, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas, silahkan duduk kembali. Nah, setelah kita berdoa anak-anak, nah coba sekarang kalian cek kerapian baju kalian. Kan habis istirahat ya. Coba sekarang cek baju kalian sudah rapi atau belum? Sudah? Baik. Lalu mejanya kalian rapikan dulu supaya nyaman. Tempat duduknya, kursinya kalian rapikan supaya nyaman untuk kalian duduk dan untuk belajar hari ini. Sudah siap? Siapkan alat tulis kalian juga. Ya. Sudah siap, Ge? Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kita akan lanjutkan kembali. Kayaknya kok anak-anak masih lemes ya. Coba sekarang sebelum kita mulai, kita mau tepuk semangat supaya semangat seperti gambar yang di depan. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sudah semangat? Kalau sudah semangat, nanti Bu Bosa mau lihat lagi semangatnya seperti apa. Nah, sebelum kita mulai lagi, karena sudah semangat, supaya kita semakin semangat lagi, bahkan semakin menambah semangat dan cinta kita pada negara Indonesia, kita menyanyikan lagu nasional. Anak-anak hafal lagu Berkibarlah Benderaku? Kita mau awali dengan menyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Semuanya berdiri di tempat duduk masing-masing, dari tempat berdiri. Kita menyanyikan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Tepuk tangan untuk kelas 5A. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan. Nah, hari ini anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Bosa mau tanya dulu pada kalian. Bu Bosa mau tanya, pernahkah kalian mengikuti kegiatan kerja bakti? Di mana? Biasanya kalian kerja bakti di mana? Di lingkungan rumah, di desa. Di mana lagi biasanya? Oh, di sekolah. Pintar, betul. Biasanya anak-anak kerja bakti di berbagai lingkungan ya, bisa di rumah, bisa di sekolah, dan di tempat-tempat yang biasa bisa kalian gunakan untuk bekerja bakti. Nah, sekarang coba Bu Bosa tanya, lalu apa manfaat kerja bakti menurut kalian? Apa Kevin? Persatuan. Menumbuhkan persatuan. Bagus, pintar. Apa lagi? Mempererat persaudaraan. Mempererat persaudaraan. Bagus gadis, pintar. Betul sekali. Memang kerja bakti itu bisa membuat kita semakin bersatu dan juga semakin erat persaudaraan. Biasanya kerja bakti itu dilakukan berapa orang sih anak-anak? 1 orang? Tidak, banyak orang, pasti lebih dari 1 orang. Maka dengan kerja bakti kita semakin bersatu. Nah,
sekarang. Maka dari itu anak-anak, pada pembelajaran hari ini, setelah pelajaran hari ini nanti, anak-anak diharapkan bisa mencapai beberapa hal yang harus kalian bisa setelah ini. Yang pertama, anak-anak setelah pembelajaran ini dapat menjelaskan, dapat memerinci makna gotong royong atau kerja bakti tadi dari kerja bakti. Lalu yang kedua, nanti anak-anak dapat membuat cerita, menceritakan pengalaman kalian waktu kalian bergotong royong di rumah, di lingkungan rumah kalian. Yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang teks non fiksi. Anak-anak kalian sudah belajar teks non fiksi ya? Sudah. Nah, lalu nanti anak-anak akan belajar memerinci, menganalisis ide pokok dari teks non fiksi, dan di akhir nanti kita akan bersama-sama membuat teks non fiksi bersama-sama yang bagus dan menarik. Siap anak-anak? Siap. Supaya lebih siap lagi, coba semangat, tepuk semangat. Dan hari ini nanti kalian akan bekerja dengan kelompok kalian, kelompok yang sudah berpuasa bagi ini. Nanti kalian akan kerja kelompok membuat suatu karya bersama-sama. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar di depan ini. Gambar apa yang ada di depan ini? Kerja bakti. Menurut kalian, kerja bakti seperti ini itu perlu atau tidak? Atau nggak perlulah, ngapain sih kok harus kerja bakti? Penting tidak? Penting. Coba kalian saling bertanya jawab dengan teman di sebelah kalian, apakah kerja bakti itu menurut teman kalian tuh penting atau tidak? Penting atau nggak penting begitu? Sudah? Coba gua tanya, menurut teman kalian kerja bakti itu penting tidak? Penting. Gotong royong itu penting tidak? Penting. Maka sekarang kita akan belajar memaknai gotong royong itu bersama-sama. Nah, sekarang gua membagikan dulu dan ajar dan lembar kerja yang nanti akan kalian gunakan. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 4. Nah, satu anak mendapatkan satu lembar kerja, satu bendel ini KPD. Sudah dibagikan, satu anak masing-masing satu lembar kerja dan ada satu bahan ajar yang Bu Fosa sudah berikan. Oh, kelebihan? Kurang? Ada yang kurang? Satu anak dapat satu, sudah dapat semua? Ya. Nah, kalau sudah dapat, tuliskan nama kalian di bawah judul ini. Tulis nama kalian di bawah sini dulu. Tulis nama, supaya nanti nggak lupa tulis identitasnya. Sudah ya. Sekarang, nah setelah itu anak-anak, coba kalian buka bahan ajar yang sudah Bu Fosa bagikan di halaman yang kedua. Di sana ada sebuah teks berjudul apa anak-anak? Judulnya? Apa judulnya? Coba dibaca yang keras salah satu. Ya, betul. Merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong. Silahkan kalian baca dulu anak-anak. Dibaca isi dari bacaan itu. Bacaan tentang gotong royong itu nanti akan kalian temukan banyak hal di situ. Dibaca cukup 1 menit cukup itu. Bacaannya nggak terlalu panjang. Silahkan dibaca dulu. Baca dalam hati bacaan itu, merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong.
Sudah selesai? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kalian buka LKPD kalian, lembar kerja kalian. Nah, buka yang halaman pertama. Di situ ada LKPD 1. Sudah ketemu LKPD 1? Nah, di situ ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Kelompok 4 sudah siap membuka LKPD-nya? Ya, kelompok 4 sudah siap? Nah, di situ ada beberapa soal. Jawablah soal-soal berikut ini sesuai bacaan yang sudah kalian baca tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Silahkan dijawab dulu. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Ada kan tadi di bacaan? Dan boleh kalian tuliskan dengan bahasa kalian sendiri. Sudah ya? Ya, lanjut nomor yang kedua. Silahkan dikerjakan. Apa saja manfaat gotong royong? Lalu yang ketiga, apa saja contoh sikap kekeluargaan yang dimiliki bangsa Indonesia? Dari bacaan tadi ada, coba anak-anak cari. Menjawabnya dalam kotak jawaban yang sudah disediakan. Tulis dengan tulisan yang rapi. Ya, coba di situ ada. Nah, nomor 1. Makna gotong royong. Ya, temukan makna gotong royong. Yang kedua, manfaatnya. Dan yang ketiga, contoh sikapnya. Sudah selesai? Sudah nggih? Kalau sudah, kita akan lanjutkan kembali. Nah, tadi kalau sudah Bu Posa mau tanya deh sekarang. Berdasarkan apa yang sudah kalian temukan tadi, apa sih makna gotong royong itu? Apa makna gotong royong? Kata? Betul, kegiatan bersama. Tepuk tangan untuk Mas Fatah. Pinter. Kegiatan bersama yang dilakukan untuk apa Mas Fatah tadi? Kemajuan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, itulah gotong royong. Apakah gotong royong itu bermanfaat anak-anak ketika kita lakukan? Bermanfaat tidak? Banyak sekali manfaatnya bahkan. Seperti tadi yang sudah disebutkan di awal tadi ya oleh Mas Kevin dan juga Mbak Gadis tadi, gotong royong itu bermanfaat. Bisa apa tadi? Menumbuhkan apa? Menambah apa tadi? Persatuan dan juga semakin mempererat persaudaraan. Banyak, bahkan lebih dari itu pun banyak ya. Membina rasa persatuan dan kesatuan kita, terlebih sebagai bangsa Indonesia yang banyak orangnya tetapi harus tetap bersatu. Maka kita budayakan gotong royong. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, gotong royong itu sudah menjadi budaya bagi bangsa Indonesia. Sudah membudaya loh anak-anak. Membudaya itu berarti sudah dilakukan sejak dulu dan turun-temurun sampai sekarang dilakukan. Apakah di lingkungan kalian ada gotong royong? Ada? Pasti ada. Di lingkungan rumah Bu Fosa pun juga ada kegiatan gotong royong. Dan biasanya anak-anak
setiap daerah itu punya kegiatan gotong royong yang khas di daerah masing-masing. Pasti kalian yang tinggal di Bandungan dengan Bu Fosa yang tinggal di Ambarawa, kebiasaan gotong royongnya berbeda. Bahkan yang di Bandungan yang ada di Zetak dengan yang ada di lingkungan Golak misalnya, bahkan mungkin ada perbedaan pun juga bisa tidak? Bisa. Banyak sekali perbedaan. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama. Di Indonesia banyak sekali kebudayaan. Nah, ini ada contoh-contoh gotong royong, contoh kerjasama. Yang pertama apa ini? Gotong royong apa? Membangun pos ronda. Apalagi? Membangun jembatan. Pernah tidak di lingkungan kalian dilakukan seperti ini? Nah, apalagi coba? Oh, bersihkan lah. Ini pernah belum? Pernah sering dong ya harusnya. Nah, sekarang ada video. Bu Fosa punya video. Di sini nanti ada macam-macam budaya gotong royong di Indonesia. Dan ternyata di setiap daerah itu punya kebudayaan berbeda-beda. Silahkan perhatikan video berikut ini. Bentar ya. Tunggu sebentar anak. Silahkan perhatikan videonya. Halo sahabat, perkenalkan namanya Duduk. Ibu duduk di SD Negeri 1 Jawa Banyumas. Sahabat, tahukah kalian apa itu gotong royong? Ayo kita cari tahu. Sahabat, tahukah kalian kalau Indonesia terdiri dari berbagai suku dan memiliki beraneka ragam kebudayaan daerah? Walaupun memiliki banyak perbedaan, masyarakat Indonesia juga memiliki kesamaan loh. Salah satunya yaitu bergotong royong. Teman-teman, ternyata tradisi gotong royong dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah loh. Sekarang, teman kalian yang bernama Tina akan mengajak kalian untuk berkeliling Nusantara melihat tradisi gotong royong di berbagai daerah. Ayo kita ikuti Tina. Halo teman-teman, namaku Tina. Senang sekali berjumpa dengan kalian. Teman-teman, ayo kita mulai berkeliling Nusantara. Ya, diperhatikan itu di situ akan ada berbagai budaya gotong royong setelah ini Di bagian barat di Indonesia, berbagai daerah. tepatnya Provinsi Sumatera Utara. Di sana terdapat tradisi bernama Siaga Padi. Siaga Padi adalah kegiatan suku mereka berupa gotong royong atau kerjasama dalam hal pengerjaan sawah, ladang, atau kegiatan adat lainnya. Selanjutnya, ayo kita menuju ke Kalimantan Timur. Di sini terdapat tradisi berupa kegiatan pelayanan yang melibatkan kerjasama sekelompok masyarakat dengan tujuan memohon berkat Tuhan agar padi yang ditanam menghasilkan bulir yang berlipat hingga membawa kemakmuran. Perayaan diadakan berpindah-pindah dari satu desa ke desa lainnya setiap tahun. Dari Kalimantan, kita sekarang menuju
menuju ke Pulau Jawa. Tepatnya di Yogyakarta terdapat tradisi bernama Bubur Gunung. Bubur Gunung memiliki makna kerja sosial yang dilakukan bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan berat. Oleh karena itu dinamakan Bubur Gunung karena seolah-olah seperti meruntuhkan gunung. Salah satu contoh kegiatannya yaitu mendirikan atau memperbaiki rumah bersama-sama. Dari tanah Jawa, kita menuju ke Bangkalan Madura. Terdapat tradisi bernama Som-Osong Lombung. Istilah kerjasama yang Nah, ini ada ada di Som-Osong lingkungan masyarakat Lombung. Madura. Umumnya, petani di Madura bekerja sama pada saat mengumpulkan garam yang nantinya akan membentuk bukit-bukit garam berwarna putih di seluruh areal pembuatan garam. Selanjutnya, kita akan menuju ke Pulau Sulawesi. Tepatnya di Sulawesi Selatan terdapat tradisi bernama Amosi, yaitu Nah, ini Sulawesi, daerah Sulawesi punya budaya sendiri. dalam proses pembuatan perahu penisi. Amosi. Dalam kegiatan tersebut, orang-orang akan bekerja sama untuk menarik perahu ke laut. Dari Sulawesi, kita akan menuju ujung timur Indonesia, yaitu Pulau Papua. Di Papua terdapat tradisi Helompai Kenambai Umbai. Ini yang namanya agak sulit ya ini. Helompai Kenambai Umbai. Di Festival Danau Sentani yang bertujuan menggerakkan ekonomi dan memberi kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Teman-teman, itulah tradisi gotong royong yang terdapat di Indonesia. Jangan lupa ya, kita juga harus menjaga dan melaksanakan gotong royong di lingkungan kita. Nah, itu tadi anak-anak berbagai macam perkebudayaan gotong royong yang ada di mana tadi? Di Indonesia. Nah, tadi ada dari Sumatera, dari Kalimantan, ada dari Madura, ada dari mana lagi? Jawa, ada lagi di mana? Papua. Banyak ya tadi ya? Ternyata banyak kebudayaan gotong royong yang beda-beda. Sekarang coba anak-anak buka lembar kerja yang selanjutnya di bagian belakangnya. Nah, anak-anak coba kalian sebutkan apa saja tadi berdasarkan video, apa saja gotong royong yang terdapat pada video. Budaya-budayanya apa saja? Tuliskan di situ. Silahkan dituliskan. Sudah? Sudah selesai? Ya. Selanjutnya sekarang Bu Bosa tanya. Setelah kalian melihat video tadi, di berbagai daerah punya kekhasan khas gotong royong, budaya gotong royong yang khas sesuai daerah masing-masing. Nah, sekarang Bu Bosa tanya, apakah daerah tempat tinggalmu pun juga punya budaya gotong royong yang menurut kalian itu khas, berbeda dari yang lain? Khas itu beda. Di tempat lain tuh nggak ada seperti ini. Adanya cuma di tempat tinggalku. Ada? Ada. Silahkan sekarang tuliskan cerita pengalaman kalian mengetahui budaya gotong royong yang khas di daerah tempat tinggal kalian pada lembar kerja yang sudah Bu Bosa siapkan di LKPD yang kedua. Silahkan ditulis sekarang. Ceritakan. Kalau biasanya kalian cerita secara lisan, sekarang ceritakan dalam bentuk tulisan. Tuliskan di situ, singkat saja, tidak perlu panjang-panjang. Yang penting ceritanya jelas dan mudah dipahami. Silakan dikerjakan. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Sudah jelas? Silakan dikerjakan. Halim, mungkin ada pertanyaan? Silahkan nulis dulu deh. Ditulis apa contoh budaya gotong royong yang biasa ada di tempat kalian, tempat tinggalmu.
Kevin apa itu? Dan apa Vin? Kenduren ya, boleh kenduren, boleh. Tuh, nih ada kenduren, ada apa lagi? Kalau di Manda biasanya apa? Sinom biasanya yang untuk apa? Betul, nah ini ada sinom, acara pernikahan. Boleh ceritakan selama Anda, Kevin, kenduren. Yang lain pasti punya kekhasan sendiri-sendiri ya. Silahkan diceritakan di situ. Apa? Iya, gotong royong. Yang khas di daerahmu yang nggak ada di mana-mana. Yang adanya itu cuma di daerah tempat tinggal kalian. Nah, silakan ditulis yang jelas ceritanya. Mau saya lihat beraneka ragam nih sudah ternyata. Ilham sudah. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak? Ada? Tidak. Oh ya. Apa? Nah, silahkan. Bu, saya kira sudah cukup ya. Sudah selesai ya, kan ceritanya nggak panjang, singkat. Sekarang Bu Rosa mau tanya salah satu, coba gadis, punya gadis apa yang khas di tempatnya? Oh, nyinom juga. Pernah ikut nyinom? Kakak mungkin ya yang pernah ya. Nah, saat nyinom itu biasanya berapa orang sih? Coba gadis bisa ceritakan kalau nyinom itu bagaimana? Banyak orang. Apa yang dilakukan saat itu? Apa? Mengangkat minuman. Yang keras sedikit dong suaranya. Apa? Mengangkat gelas-gelas yang sudah kotor. Biasanya nyinom itu saat acara apa, gadis? Pernikahan. Ada di tempat kalian yang ada budaya nyinom itu? Ada ya. Biasanya dilakukan oleh anak-anak muda di desa itu. Di tempat Bosa juga ada itu kebiasaan nyinom itu. Jadi saat ada pernikahan, nanti ada beberapa pemuda yang membantu keluarga yang punya acara itu, yang punya hajat, biasanya membantu menyiapkan makanannya ya. Betul gadis? Nah, itulah budaya gotong royong. Berbeda dengan Kevin, tadi ada apa, Vin? Kenduren. Nah, banyak sekali. Di tempat Bu Bosa ada jimpitan namanya. Ada nggak di tempat kalian? Nah, ada juga jimpitan itu. Itu juga contoh budaya gotong royong. Banyak ya ternyata di daerah kita budaya gotong royong yang khas. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi anak-anak. Nah, coba sekarang setelah kalian membuat cerita pengalaman tadi tentang budaya gotong royong yang ada di daerah kalian, sekarang Bu Bosa bertanya pada kalian, apakah cerita yang kalian buat tadi itu termasuk teks non fiksi? Kemarin kalian sudah belajar teks non fiksi ya? Apa sih? Bu Bosa mau cari tahu dulu dong. Apa itu teks non fiksi? Apa itu teks non fiksi? Apa? Teks yang nyata, betul. Teks non fiksi itu teks yang dibuat berdasarkan kenyataan. Nah, jadi itu benar-benar terjadi teksnya. Seperti kalau kalian baca koran. Siapa yang pernah baca koran? Nah, di sana ada berita. Pernah baca berita? Nah, itu juga termasuk contoh teks non fiksi. Karena berita itu ditulis berdasarkan peristiwa nyata, bukan didasarkan pada hayalan. Jadi bukan karena penulisnya ngarang begitu, bukan, tetapi
tetapi memang berdasarkan kenyataan, tidak dibuat-buat, memang benar-benar terjadi. Seperti tadi melihat budaya nyinom itu benar-benar terjadi, memang benar-benar ada begitu. Nah, lalu sekarang ketika kita membuat teks non fiksi, kalau kalian membaca teks non fiksi, coba kalian buka di buku ajar kalian tadi yang teks pertama tadi, itu juga salah satu contoh teks non fiksi. Menurut kalian itu sudah menarik atau belum? Sudah belum? Belum. Kenapa ya kok belum? Kurang ada gambarnya. Terus apa lagi? Teksnya bagaimana? Bagaimana teh? Biasa saja katanya. Teksnya dibuat biasa saja ya di situ ya. Nggak ada gambarnya. Tulisannya banyak ya. Nah, itu mungkin menurut kalian kurang menarik. Betul anak-anak? Nah, sekarang Bu Rosa punya nih contoh anak-anak. Bu Rosa punya sebuah contoh di sini. Nah, Bu Rosa punya sebuah teks sama dengan teks tadi, teks non fiksi, tetapi di sini berbeda bentuknya. Sama nggak dengan yang tadi? Sama nggak? Beda. Di sini ada teks non fiksi, judulnya apa anak-anak? Gotong royong. Nah, ini coba kalian baca bersama. Nah, Bosa punya teks non fiksi yang dibuat dengan seperti ini. Coba kalau kalian buat, lihat bagaimana penampilannya. Tampilannya bagaimana? Menarik? Menarik tidak? Coba kalian baca teks yang ada di sini, singkat. Coba dibaca, diamati dulu. Mungkin salah satu bisa membacakan yang suaranya keras. Coba Fatan, bacakan Fatan dengan suara yang keras, yang lantang dari awal. Satu paragraf lagi. Bu Bosa minta tolong Halim, ya. Yuk, coba Fatan dan Halim silahkan baca. Pada hari Minggu lalu, warga dusun Melati melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap bencana banjir karena telah memasuki musim penghujan. Yang keras, Halim. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh warga, baik anak-anak, bapak muda maupun orang tua. Ini mendapatkan membantu. Menghilangkan sampah yang tertumbat selokan. Dan ini pun bersama anak-anak lainnya melaksanakan dengan Nah, coba anak-anak, teks non fiksi yang sudah Bu Rosa tampilkan ini tadi berisi tentang apa anak-anak? Gotong royong. Nah, sekarang tugas kalian di lembar kerja yang ketiga, Bu Rosa sudah siapkan sebuah peta konsep di situ. Kalian coba cari ide pokok dari masing-masing paragraf. Di situ sudah Bu Rosa buatkan formatnya di situ. Nah, silakan dengan LKPD yang ketiga yang di belakang sendiri ada, sudah ketemu? Kalian tuliskan ide pokoknya. Ide pokok itu apa? Hal yang penting dari paragraf tersebut. Kemarin sudah belajar tentang ide pokok ya? Iya, sekarang coba kalian tuliskan dari paragraf 1 dan paragraf 2 itu ide pokoknya apa? Ide pokok itu nggak perlu panjang-panjang banget. Cari mana langkahnya, cari mana kalimat utamanya dulu. Kalimat utamanya di bagian awal atau bagian akhir. Nah, lalu dari kalimat itu apa ide pokoknya yang bisa menjadikan paragraf ini ada? Ide utamanya apa sih? Kalau di sini tuh apa ide pokok yang pertama?
Terus yang kedua apa? Paragraf kedua. Sudah selesai? Cepat ya, karena kan cuma 2 paragraf aja, cepat pastinya. Bisa anak-anak ada yang mengalami kesulitan saat mencari ide pokok? Ya, bagus. Selanjutnya, nah sekarang Bu Fosa akan ajak kalian. Bu Fosa mau ajak kalian, menurut kalian apa yang bisa kita lakukan? Kalau teks non fiksi tadi itu biasanya tadi berisi apa anak-anak? Teks non fiksi berisi tentang apa tadi? Kenyataan, peristiwa yang nyata, yang benar-benar terjadi. Biasanya pakai bahasa yang lugas. Nah sekarang bagaimana supaya teks non fiksi yang nyata, kalau kalian baca koran tuh tulisannya kecil-kecil, menarik deh? Menarik tidak? Kurang menarik. Maka sekarang kita akan buat teks non fiksi yang menarik seperti yang sudah Bu Fosa tampilkan tadi. Itu tadi namanya flipbook. Apa anak-anak? Flipbook. Nah kalau tadi itu secara online, kalian akan buat manual dan nanti akan Bu Fosa buat seperti itu tadi. Kalian buat teks flipbook, teks non fiksi dalam bentuk flipbook. Nah kelompok 1, ini untuk kelompok 2, kelompok 3 ya, dan kelompok 4 ya. Nah sekarang anak-anak pegang lembar kerjanya dulu, yang kertas dulu lembar kerja. Nah yang ini kalian buka yang ini anak-anak, lembar kerja yang ini sudah. Sekarang Bu Fosa akan bimbing kalian bersama-sama mulai dari yang pertama. Coba kalian tuliskan dulu dan baca petunjuknya di sini. Lalu tulis nama kelompok kalian siapa saja. Silahkan ditulis dulu. Ya, ditulis di situ nama kelompoknya. Tahu kan ya nama teman sekelas, salah satu bisa membantu menuliskan. Ya, ditulis dulu nama kelompoknya. Sudah nggih? Cukup ya menulis nama kelompok? Selanjutnya dibalik di halaman selanjutnya. Kalian balik dulu halaman selanjutnya. Setelah menulis nama kelompok, setelah membaca petunjuk yang ada di lembar tersebut, sekarang di baliknya kalian akan bekerja bersama kelompok. Maka silahkan lakukan pembagian tugas. Siapa yang akan membuat seperti ini? Nanti kan tadi kan sudah tahu contohnya ya, teksnya non fiksi tadi. Siapa yang bertugas membuat ini? Buatlah teks non fiksi bertema gotong royong. Gotong royong yang pernah kalian temui atau pernah kalian ikuti, kan yang nyata benar-benar terjadi. Satu kelompok boleh memilih satu pengalaman. Misalnya kelompok 1 mau ambil pengalamannya Gadis atau Ilham. Pilih salah satu dari teman kalian. Kelompok 2 mungkin mau pakai pengalamannya siapa? Senyum, Irsya Senyum ya. Nah kelompok 3 mau pilih pengalaman siapa? Dimas. Ya Dimas boleh. Terus kelompok 4 kelompok Fatan. Nah pilih cerita pengalaman teks non fiksinya nanti berdasarkan pengalaman nyata yang pernah kalian alami dari salah satu teman kalian. Kalian kemas menjadi yang baik. Nanti dibagi tugas, siapa yang membuat gambar ilustrasinya, siapa yang membuat sampulnya mungkin, atau yang menulis, yang tulisannya bagus, tugasnya menulis. Yang pintar gambar, gambar. Yang pintar mewarnai, mewarnai, seperti itu. Itu ada di nomor 1 pembagian tugas. Sudah dibagi tugasnya? Sudah dibagi tugasnya anak-anak? Ya. Selanjutnya bagian bawahnya yang kedua, kalian boleh cari dari sumber-sumber yang kalian miliki, buku-buku yang kalian miliki. Mungkin nanti mau cari
mau cari pengertian gotong royong, nanti mau kalian cantumkan di teks kalian, itu boleh kalian tuliskan sumbernya, sumber yang kalian bawa dari buku-buku kalian bawa buku kan hari ini. Nah, boleh kalian gunakan sebagai sumber untuk menulis. Ya, silahkan ditulis di kotak-kotaknya, pembagian tugasnya ditulis di dalam kotak. Kelompok 3 sudah. Nah, itu dibagi tugasnya. Terus sumbernya ditulis dari mana kalian mau cari informasinya. Kelompok 4 sudah? Ya, dilanjutkan dulu. Kelompok 1 sudah? Ya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Ya, kurang sedikit. Selanjutnya setelah sumber informasi, kalian tuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kalian butuh apa saja untuk membuat flipbook tadi? Kalian butuhkan apa saja? Silahkan ditulis di situ. Nah, kelompok 2. Apa, Kevin mau bertanya? Dari buku-buku yang kalian miliki itu kalian punya, nah boleh dipakai untuk sumber informasi. Kita lanjutkan ya anak-anak. Dilanjutkan. Kita lanjutkan kembali di halaman selanjutnya, lembar kerja yang selanjutnya yang baru saja Prosa berikan. Nah, setelah kalian lakukan pembagian tugas, lalu setelah itu sudah mencari informasi dari berbagai sumber, lalu sudah menulis alat dan bahan, sekarang kita akan buat kesepakatan. Flipbook ini harus jadi dalam waktu berapa lama? 15 menit cukup. Kita buat kesepakatan. Hari ini jadi? Kira-kira jadi nggak? Nah, kalian buat teks non fiksi yang nggak terlalu panjang dan banyak-banyak saja. Cukup singkat saja namun jelas dan tepat, sesuai. Kalau teks non fiksi sesuai kenyataan ya harus sesuai begitu. Nah, sekarang kalian buat jadwal supaya nanti tidak terlalu melewati batas. Itu Bu Rosa sudah siapkan tabel di sini. Coba perhatikan. Nah, di lembar yang ketiga ini ada jadwal pembuatan. Kalian beri waktu berapa menit untuk membuat sampulnya, untuk membuat gambar ilustrasinya, lalu membuat teksnya. Begitu, silahkan ditulis jadwalnya sekaligus dengan desainnya. Nanti Bu Rosa akan keliling mengkonfirmasi sudah layak untuk lanjut atau belum. Ya, ini coba kalian lengkapi jadwal dan desainnya mau seperti apa. Nanti Bu Rosa keliling per kelompok, Bu Rosa cek yang sudah sesuai bisa lanjut. Kelompok 1 mana? Ya, silakan ditulis jadwalnya, terus desainnya di sini. Ya, disusun jadwalnya dulu dan desainnya mau dibuat seperti apa. Ya, sini Kevin ditulis dulu jadwalnya. Boleh dibantu Cikal membantu berapa menit untuk membuat sampulnya, menulis ceritanya. Tentukan bersama kelompok kalian. Kelompok 4 sudah dibuat susun jadwalnya. Bisa coba lihat desainnya juga bisa lihat. Ya, silakan dilanjutkan. Kelompok 4 dilanjutkan untuk membuat flipbooknya tadi. Bekerja sama, siapa yang pintar gambar dulu sampulnya, yang tulisannya bagus, nulis teksnya. Yuk, silakan kelompok 4.
Kelompok 1, coba Bu Rosa lihat jadwal dan desainnya. Nah, silahkan dilanjutkan untuk membuat flipbooknya. Sudah bagus, lanjut. Kelompok 2 sudah, Bu Rosa lihat dulu. Ya, silahkan dilanjutkan kelompok 2. Sudah bagus, kelompok 2 boleh lanjut membuat flipbooknya. Bekerja sama sesuai pembagian tugas kalian dan tidak menutup kemungkinan untuk saling membantu walaupun sudah dibagi tugas ya. Kelompok 3, Bu Rosa lihat. Lihat desainnya. Ya, silahkan dilanjutkan. Silahkan lanjut membuat flipbooknya. Ayo Halim dibantu. Masih sedikit Halim. Ya, silakan. Ayo Halim. Ayo semangat. Ayo dibantu Cikal, dibantu. Ya, silahkan dibuat anak-anak sesuai kesepakatan kita. Hari ini selesai, maka selesaikan dengan baik. Diberi warna yang bagus, gambarnya juga. Ini Bu Rosa bukakan contoh yang tadi. Nah, ini sampulnya boleh kalian desain seperti ini. Nah, tuh. Kalian buat sesuai kreativitas kalian. Saling membantu supaya cepat selesai. Yuk Halim. Ayo Halim, ngapain? Ya, ya diselesaikan. Kenapa? Oh, ya diselesaikan dulu. Awas. Bantu sana temannya. Ya dibantu nih Halim. Ayo Arjun. Ayo kerjakan. Kerja. Agak gerak cepat supaya segera selesai. Ya. Siapa? Karen geraknya agak cepat supaya cepat selesai. Karen buat apa? Sampulnya atau apanya? Sampulnya. Jangan lupa tuliskan judul pada bagian sampul depan, lalu nanti di sampul belakang kalian tulis nama kelompok kalian ya, pada flipbook kalian. Ya. Coba Bu Rosa jadikan contoh. Ini contoh dari kelompok 1, sampulnya sudah jadi bagian depan, nanti bagian belakangnya kalian tulis nama kelompok dan dibuat yang menarik. Silahkan dilanjutkan kelompok 1. Jangan lupa diberi gambar, kata Muna tadi supaya menarik, diberi gambar-gambar, diberi desain yang indah nih, tulisannya, beri warna yang menarik. Nanti setelah ini kalian presentasikan ke depan. Membantu supaya cepat selesai. Supaya selesainya cepat, silakan saling membantu,
satu sama lain dalam satu kelompok. Kelompok satu ada kesulitan? Tidak? Ilham? Tidak. Sulit? Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan boleh disampaikan. Kelompok dua ada kesulitan tidak? Apa? Agak. Ya, coba diselesaikan bersama-sama. Apa kesulitannya? Konsep gambarnya ya saling membantu, boleh melihat-lihat di buku-buku untuk konsep gambarnya. Nih di situ ada banyak gambar-gambar yang saya sediakan. Kalau kelompok 3 ada kesulitan apa? Tidak ada? Tenang. Bagus, lanjut. Silahkan. Ingat waktunya ya anak-anak, jangan sampai terlewat batas. Oh, pakai jangka. Pakai aja begitu. Membuat apa? Lingkaran. Oh, orangnya pakai langsung aja begitu. Ya. Siapa yang menulis ceritanya? Sudah tertulis ceritanya? Teksnya sudah tertulis? Jadi nanti tinggal di sini. Siapa yang tulisannya bagus? Nah, nanti bisa membantu menuliskan biar rapi. Dibantu Cikal, tulisannya juga bagus kan? Nah, ini juga bagus. Apa juga bagus? Stigma. Kelompok 4 ada kesulitan apa? Ini dibantu temannya supaya bisa segera selesai. Ya, dibantu siapa yang membuat. Teksnya sudah dipikirkan? Ada yang memikirkan teks dulu, Fatan, seperti kelompok 3 itu Dimas sudah mulai menulis teksnya, teman yang lain sedang membuat desainnya. Jadi nanti tinggal pindah ke sini. Yuk silahkan tulis dulu. Ini boleh digunakan untuk menulis di bagian belakangnya. Belakangnya boleh kalian gunakan untuk menulis. Tulis saja, dikonsep dulu teksnya. Nah, sembari temanmu ada yang membuat desain, ada yang menuliskan teksnya dulu. Kerangkanya dibuat dulu, nanti baru teksnya kalian tuliskan. Setelah temanmu selesai membuat desain, kamu bisa tulis di bawahnya. Tinggal salin begitu, tinggal menyalin, jadi nggak lama. Kalau nanti belum mikir, temanmu selesai membuat desain tapi belum ada teksnya, kan semakin lama lagi. Ya, ada yang sudah menulis dulu, nanti biar tinggal masukkan tulisannya itu ke dalam flipbooknya. Teksnya sudah terkonsep? Sudah ya? Sudah. Jadi nggak gambarnya ya? Iya. Warnanya boleh rombongan biar cepat selesai. Boleh saling mendekat, terus rombongan bekerja sama mewarnainya biar cepat. Ya dong, biar cepat selesai langsung dikerjakan bersama-sama mewarnai. Ya. Teksnya ditulis dulu. Siapa yang mau gambarin ininya? Siapa? Tuh, kan bisa semua. Yang lain mungkin bisa bantu menggambarkan. Kalian bisa gambarnya? Sudah? Oh ya, 2 paragraf ya. Boleh ditulis dulu. Kalau mau gambarnya nanti boleh ditulis dulu di bawahnya. Ditulis dulu. Kalau masih kesulitan menggambar, sambil nunggu Clarissa selesai buat sampul, tulis dulu teksnya. Seperti kelompok 1 itu sudah bekerja sama, gambarnya sudah dibuat sampulnya dengan teman yang lain, terus boleh begitu. Yuk, Vin, dibantu Vin biar cepat selesai. Gak apa-apa, langsung aja. Sat, begitu. Nah, langsung jadi cepat. Dan tulis dulu teksnya. Siapa yang Nova
Nova bisa bantu nuliskan, tulisannya juga bagus kok. Sudah belum? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah banyak kemajuan nih. Tinggal gambar itunya kan. Kelompok 2 coba kemajuannya. Dari tulisannya. Gak usah digaris, langsung nulis aja, nggak apa-apa biar cepet. Biar cepet, nggak usah digarisi. Belum ditulis tadi, belum jadi nulis. Menit lagi ya. Yuk, gerak tepat, gerak tepat. Warnanya nanti setelah ini nggak apa-apa, nanti yang penting selesai dulu. Teksnya udah tertulis semua ya. Nomor 1 kira-kira masih 20% ya. Hitam putih dulu nggak apa-apa, nanti presentasi. Kalau belum sempat mewarnai, hitam putih dulu nggak apa-apa. Nah, maksudnya gambarnya kan kalau belum sempat selesai nggak apa-apa, nanti selesaikan setelah ini. Presentasi dulu ya habis ini ya. Gak apa, nanti selesaikan lagi. Dibantu biar temannya yang lain cepat selesai. Udah ya? Sudah selesai anak-anak? Sudah? Dengan sketsa dulu nggak apa-apa gambarnya. Nanti kita presentasikan dulu. Ya, kita presentasikan dulu, teksnya sudah siap. Nanti maju ke depan, kelompok persatu. Nanti saat ada temanmu yang maju ke depan untuk presentasi, nah kelompok lain jangan ada yang sibuk sendiri, karena nanti setelah kelompok yang presentasi selesai, kalian bertugas untuk memberi komentar dan masukan. Menurut kelompokmu itu yang maju sudah bagus atau belum? Lalu gambarnya bagaimana? Kemudian isinya seperti apa? Sudah pas atau belum? Siap ya? Buat catatan dulu. Nah, silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1 untuk presentasi. Semua ikut maju. Di sini ya. Yuk sini. Dari sini. Nah,
Silahkan. Ayo. Yang lain memperhatikan supaya nanti bisa memberi komentar. Loh, kok di belakang sana, sebelah sana? Yuk, Ilham. Silahkan dipresentasikan tadi. Ayo yang lain diperhatikan supaya nanti di akhir kalian bisa memberi komentar pada kelompok 1. Bagaimana hasil karya dari kelompok 1? Yuk, Halim, Arjun, silahkan diperhatikan. Kelompok 1 akan mempresentasikan judulnya apa, itu berdasarkan pengalamannya siapa, ceritanya itu teks non fiksinya itu berdasar siapa, terus bagaimana pembagian tugasnya tadi. Nanti boleh dibagi-bagi siapa yang menyampaikan judulnya. Silakan dengan suara yang keras dipresentasikan. Yang keras. Judulnya. Yang keras. Untuk judulnya kita memakai kerja bakti membangun jembatan. Ya, kerja bakti membangun jembatan. Lanjutkan. Ceritanya kita menggunakan ceritanya saya. Ya, ceritanya gadis. Terus, bagaimana? Boleh dibacakan teks non fiksinya dengan suara yang keras? Hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, warga Desa Baruan melaksanakan kerja bakti membangun jembatan. Jembatan dibangun untuk akses berpergian. Jembatan dibangun karena akibat terkena banjir yang sangat deras. Jadi jembatan dibangun dan dibaguskan. Pekerjaan tersebut dilakukan agar mempererat tali persaudaraan. Kegiatan tersebut diikuti oleh semua warga Desa Banyuwan. Kegiatan tersebut diikuti oleh warga dari anak-anak, remaja dan orang tua. Kerja bakti tersebut dilakukan setiap RT di setiap daerah. Kegiatan tersebut dilakukan setiap RT karena agar dapat rasa tanggung jawab atas warga yang memiliki desa dan dekat. Warga di desa senang bisa bekerja bakti untuk membangun jembatan yang ada di sini. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali teksnya. Dari sampulnya sudah nampak sangat bagus. Coba sekarang kelompok 3 silahkan memberikan tanggapan. Menurut kalian hasil karya yang dibuat kelompok 1 bagaimana dari teksnya? Dari teksnya bagaimana? Coba dijawab dengan suara yang keras. Yang keras, bagaimana teksnya tadi bagaimana? Sudah bagus? Sudah sesuai? Sudah betul itu teks non fiksi atau belum? Sudah? Sudah? Ya. Boleh jawab yang keras, sudah belum? Sudah. Nah, sudah, teksnya katanya sudah cocok. Dari kelompok 2, kalau menurut kelompok 2, bagaimana tadi flipbook yang dibuat oleh kelompok 1? Bagaimana? Bagaimana? Menarik, bagus. Menarik, bagus. Tapi masih kurang tadi katanya nggak ada gambarnya. Oh iya, masih ada yang belum terselesaikan. Nggak apa-apa. Terus masih ada belum warnanya, tapi nanti bisa diperindah kembali. Nah, bagus untuk kelompok 1. Ya, tadi sudah tepat dan sudah bagus sekali desainnya. Bu saat beri jempol untuk kelompok 1. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali kelompok 1. Ayo, ya. Sekarang anak-anak, nah itu tadi adalah flipbook yang dibuat oleh kelompok 1. Dan tadi juga dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 semuanya juga sudah bagus. Sudah hebat-hebat semuanya. Nah,
Nah, sekarang boleh kelompok 2 maju ke depan untuk memperlihatkan hasil karya kalian. Kelompok 2, yuk kelompok 1 perhatikan, nanti gantian memberi komentar. Boleh di sini dong, di sini aja, biar nggak terlalu ke belakang, memandang ke sana. Ya. Mas hati-hati ada beri anak. Sini aja, sini aja mas sini. Ya sana. Nah. Ya semuanya perhatikan, kelompok 2 akan presentasi. Siapa yang suaranya keras, yang lantang di sini? Ya, Haikal ya. Judulnya dulu. Yang lebih keras lagi, kurang keras? Judul kami menggunakan kerja bakti membersihkan desa. Kami menggunakan cerita dari Irsya senyum, ya bagus. Ya dibacakan. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret di Desa Timur RW 4 diadakan acara kerja bakti oleh Pak Imam. Pak Imam mengundang Pak Rudi, Pak Heri, Pak Irawan, Pak Iban, Pak Prima, dan Pak Imam. Lalu Pak Imam membagi tugas untuk bapak-bapak tersebut. Pak Irawan dan Iban dan Pak Prima membuat sebuah usulan cerita kerja bakti di Desa Timur. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali. Sekarang Bu Bosa mau tanya kelompok 4. Menurut kalian bagaimana? Teksnya tadi sudah betul belum itu teks non fiksi? Terlalu singkat. Iya, tapi terlalu singkat ya. Oke, itu kelompok. Menurut kelompok 4 sudah bagus, sudah betul, tapi terlalu singkat. Nanti bisa lebih lagi ketika membuat teks non fiksi lebih kaya lagi kata-katanya. Kelompok 1, bagaimana desainnya? Coba ditunjukkan sampulnya. Menurut kalian bagaimana? Flipbooknya bagaimana? Apa? Orangnya kotak. Orangnya kurang. Oh iya. Kenapa? Gambarnya sudah bagus, terus tapi kurang tebal. kurang? Kepalanya kotak. Oh iya. Gak apa-apa. Memang imajinasi setiap orang berbeda-beda, tapi sudah bagus untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Nah, baik anak-anak, silakan duduk kembali. Ya, ya. Sudah? Perhatikan kembali. Kelas 5A sudah siap memperhatikan kembali? Nah, kegiatan kita hari ini sudah berakhir anak-anak. Nah, sudah sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang anak-anak, Bu Bosa akan bertanya pada kalian. Coba perhatikan kembali. Anak-anak perhatikan kembali. Nah, sekarang Bu Bosa akan tanya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Kita sudah belajar apa saja? Tentang gotong royong, apalagi? Kerja bakti itu adalah sebuah bentuk apa tadi? Gotong royong. Nah, maka sekarang kita harus belajar untuk lebih lagi bergotong royong. Nah, sekarang Bu Bosa mau lihat lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, adakah kesulitan yang kalian alami hari ini? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, bingung, atau sedih? Senang. Kalau senang, anak-anak bisa memahami materi hari ini dengan baik? Bisa? Nah, kalau bisa, Bu Bosa mau cek sudah benar-benar memahami atau belum. Bu Bosa akan berikan soal kepada kalian yang harus kalian selesaikan. Nanti kalian kerjakan, jangan lupa tuliskan identitasnya. Anak-anak kerjakan dengan baik, dengan teliti. Nah, silakan untuk kelompok 1.
mengerjakan soal tersebut, dituliskan nama, satu anak dapat satu soal ya. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh bekerja sama. Jadi harus kerjakan mandiri. Kalau tadi kita belajar gotong royong, oh kurang. Ada yang sisa? Kurang satu? Oke. Nah. Oh iya. Kurang berapa? Satu. Yang sini kurang? Ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Walaupun tadi kita belajar gotong royong, tapi kalau saat mengerjakan soal seperti ini nggak boleh gotong royong dulu ya. Nah, kan ini soal evaluasi. Kalau seperti ini kalian jangan gotong royong dulu. Walaupun tadi habis belajar gotong royong, tapi kerjakan sendiri-sendiri dulu. Ya, silakan diselesaikan. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, silakan dikumpulkan di masing-masing kelompok, nanti Bu Fosa ambil. Ya, silakan dikumpulkan di tengah-tengah, nanti Bu Fosa ambil di kelompok masing-masing. Ya, silakan dikumpulkan. Kelompok 1 sudah? Sudah, kelompok 3. Mana? Arju? Ya, sudah terkumpul semua anak-anak. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anakku. Tadi kalian sudah belajar banyak hal yang sudah kita pelajari hari ini, dan biarlah pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak setelah ini belajar untuk lebih bersatu supaya kita menambah persatuan dan kesatuan kita. Kita terus memupuk rasa persatuan dengan budaya gotong royong. Nah, dengan budaya gotong royong, belajar untuk lebih bergotong royong. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mulai masuk di subtema 3, kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kita masuk ke subtema 3, tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ke-1. Karena hari ini kita belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Nah, besok kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Siapkan alat tulis kalian dengan baik, buku kalian dengan baik, supaya besok nggak ada yang ketinggalan. Kita akan tutup kegiatan pembelajaran dari ini. Sebelumnya kita mau nyanyikan sebuah lagu daerah untuk menambah cinta kita pada daerah kita. Yuk kita berdiri, kita nyanyikan lagu daerah bersama-sama. Lagu Cublak Cublak Suweng. Yuk semuanya berdiri. Ya, hitungan ketiga kita mulai bersama-sama. Siap? Ayo kita nyanyi dulu. Hitungan ketiga.
Ya semuanya berdiri dulu. 1, 2, 3. Cublak cublak suweng, suweng ngeteng kelenteng, mambu ketundung budel, pak lera lere sopong, dele ake sir, sir pong dele kopong, sir, sir pong dele kopong. Tepuk tangan untuk kelas 5A. Silakan duduk kembali dan kita akan akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Wakil ketua kelas bisa memimpin dengan doa. Silakan ambil sikap yang baik untuk berdoa. Yuk, gadis. Yuk, berdoa dulu yuk. Ayo Haikal, kita berdoa dulu. Yuk, siapa? Sikap yang bagus, kaki dirapatkan, tangan di atas meja, berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Gadis. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak kelas 5A yang hebat. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak kelas 5 yang hebat. Bu Bosa ucapkan terima kasih, hebat kalian semua untuk kelas 5. Tepuk tangan untuk kelas 5A. Sekarang silakan pulang anak-anak. Semoga selamat sampai di rumah. Kita bertemu kembali besok dengan semangat yang lebih baik lagi.